Halo Talavers, NMAX masih menjadi skutik 150cc yang memiliki penjualan terbesar di Indonesia. Dengan jok dan bagasi yang super lega, serta tentunya tampang yang berwibawa menjurus arogan, bikin para konsumen tertarik untuk memboyong motor ini sebagai kendaraan komuter kota maupun luar kota. Namun, karena hal tersebutlah yang membuat motor ini punya proporsi bodi yang bongsor. Pasalnya, dengan bodi yang dimilikinya, para owner ngerasa kalau NMAX kurang cocok dipakai di kondisi macet-macetan. Padahal, dengan memilih motor dengan transmisi matic, para pengguna pasti mendambakan kenyamanan karena cuma mikir gas sama rem doang. Tapi nyatanya, NMAX agak sulit buat dipakai nyelip-nyelip di antara salah-salah kendaraan. Kalau dipaksain, bisa-bisa motornya baret atau kendaraan lain yang baret. Tapi keluhan ini masih relatif bisa ditolerir kok, karena beberapa orang masih ngerasa enak-enak aja dengan bodi yang ukurannya segitu. Kalau masalah ABS yang rusak, para sobat Maxi pasti pernah pengalaman. Apalagi buat NMAX generasi pertama yang sering banget indikator ABS-nya nyala di instrumen klasternya. Kalau udah nyala tuh berarti ada yang salah dengan sistem ABS-nya. Kebanyakan kasus, komponen yang rusak adalah modul ABS-nya. FYI, ABS itu singkatan dari Anti-Lock Braking System. Fungsinya, saat kalian secara spontan menarik tuas rem dengan kuat, ABS ini bakal melakukan pengereman ribuan kali per menit. Jadi, ban gak akan kekunci yang dapat mengakibatkan motor tergelincir. Nah, makanya ABS ini cukup penting untuk motor yang udah pakai sistem pengereman disc brake. Soalnya pengereman menggunakan disc brake ini jauh lebih pakem dibandingkan tromol. Karena kepakemannya, pengereman jenis ini bisa aja membahayakan pengendara, apalagi pada kondisi jalan yang basah. Kalau ABS-nya rusak, berarti bahaya banget dong buat dipakai di musim hujan. Kalau ngebenerinnya juga lumayan nguras isi dompet banget. Untuk harga modul ABS NMAX, harganya nyampe 6 jutaan di bengkel resmi. Wah, bisa gawat. Belum lagi masalah lain seperti getaran pada setir yang nggak normal, yang juga memaksa kalian buat ngeluarin duit. Oh iya, masalah ini sering ditemui pada NMAX yang udah masuk di usia 5 tahunan ya. Getaran yang nggak normal itu benar-benar mengganggu bagi pengendara karena bikin tangan jadi pegal. Kalau NMAX yang kalian beli ada getaran yang sama, coba cek aja engine mountingnya. Biasanya sih engine mountingnya longgar atau bisa jadi bearingnya yang udah perlu peremajaan. Kalau longgar, ya tinggal dikencengin dengan kunci yang sesuai. Tapi kalau bearingnya yang rusak, cukup beli bearingnya aja. Murah kok, 30.000 juga nggak sampai. Tapi masa sih sekelas motor 30 jutaan bautnya bisa longgar? Hei, jangan salah. Masalah perbautan pada motor ini nggak cuma itu aja. Baut pada puli depan juga sering didapati longgar bahkan lepas. Biasanya hal ini terjadi akibat pemasangan baut yang kurang kuat pada pulinya. Akibatnya penyaluran daya gerak dari mesin ke roda belakang nggak tersalurkan. Tapi kalau masalah nggak bisa jalan doang mah masih mending. Kalau udah ngerusak kipas puli, mecahin cover CVT, bahkan sampai crankcase-nya yang kena, wah bisa boncos tuh biayanya. Makanya ketika kalian memasang baut pada puli, disarankan menggunakan kunci torsi biar putaran kuncinya nggak kekencengan dan sesuai dengan kebutuhan torsi bautnya. Tapi kan bisa tuh dikencengin sampai maksimal. Ya udah, monggo aja kalau emang berani selama ulir bautnya nggak dol. Kalau udah dol, siap-siap mengganti satu set crankshaft yang harganya nyampe 750 ribuan. Selain baut puli yang longgar, masalah pada area CVT-nya juga cukup beragam. Gejalanya terasa ketika tarikan awal yang getarannya nggak biasa. Hal itu disebabkan oleh permukaan kampas ganda yang udah nggak rata dan rumah kampas yang kotor. Akibatnya, kampas ganda akan switch dengan rumah kampas. Orang-orang nyebutnya gredek. Biasanya kalau punya permasalahan seperti ini, tindakannya itu adalah dilakukan dengan penggantian kampas sekaligus pembersihan pada rumah kampas biar nggak terjadi lagi tuh selip pada kampas dan rumah kampas.
Buat harga kampas original Yamaha berada di kisaran 170 ribuan. Tapi kalau mau yang lebih ekstrim lagi, kalian bisa memodifikasi rumah kampas dengan cara mengkartel jalurnya. Sehingga dengan hasil kartel tersebut dapat mengurangi slip pada kampas. Hanya saja, efek samping dari rumah kampas yang udah dikartel akan membuat kampas lebih cepat aus. Jadi pergantian kampasnya bakal lebih cepat. Mending distandarin aja lah daripada bikin boncos penggantian partnya. Soalnya masalah pada motor ini nggak cuma itu aja. Tarikan yang terasa berat juga seringkali dirasakan pengguna motor satu ini nih. Banyak sih faktor yang mempengaruhi akselerasi berat, mulai dari fuel pump yang lemah, injektor yang mampet, atau kemungkinan lain juga filter udaranya yang kotor banget, sehingga bikin udara yang masuk jadi kurang. Kalau buat harga filter udaranya sih murah, cuma 50 ribuan doang. Tapi buat part yang lain-lain cukup mencekik harganya. Apalagi kalau udah fuel pumpnya yang kena, bisa ngeluarin duit sampai 500 hingga 750 ribu rupiah buat beli part barunya. Kalau mau maksimal, tinggal ganti juga injektornya yang harganya 125 ribuan. Itu belum seberapa dibandingkan dengan masalah pada mesin yang ngeluarin suara berisik. Masalahnya adalah suara ini gak jelas dari mana sumbernya. Makanya harus dibongkar dulu sebelum mendiagnosis kerusakan partnya. Hal yang paling umum terjadi pada NMAX adalah masalah celah klep dengan pelatuk klep yang jaraknya udah renggang. Makanya ketika motor dalam keadaan langsam, bunyi pelatuk dan klep bakal terdengar lebih keras. Sebenarnya hal ini cuma butuh penyetelan jarak antara pelatuk dan klep. Tapi kalau masih berisik juga, biasanya tensionernya yang udah melemah. Emang sih, NMAX sering banget bermasalah di part ini. Kalau dibiarin, kerusakannya bisa merembes kemana-mana. Loh, kok bisa? Ya bisa dong. Tensioner lemah membuat timing chain menjadi kendur. Kalau udah kendur, timing chain ini bakal nggak stabil, bahkan bisa lepas. Nah, kalau udah lepas, maka klep akan berhenti bergerak juga. Lalu apa yang terjadi? Bisa-bisa klep dan piston akan saling bertabrakan. Masih mending kalau klepnya doang yang bengkok. Tapi kalau udah membuat piston jadi lubang atau ngebuat baret di silinder blok, kelar deh tuh motor. Buat ngebenerinnya, kalian harus beli silinder blok seharga 500 ribuan. Untuk klepnya sendiri harganya cuma 100 ribuan sih. Tapi untuk biaya jasanya, tahu kan kalau udah berurusan dengan bongkar mesin ongkosnya semahal apa? Cuma gara-gara tensioner yang telat diganti seharga 100 ribuan doang, bisa ngabisin ongkos 1 jutaan. Jadi kalau kalian nyari NMAX bekas yang punya masalah seperti tadi, sediain juga dana buat restorasinya. Misalkan kalian ngebet beli NMAX generasi pertama yang harganya kisaran 18 jutaan, sediakan juga dana 2 jutaan untuk ngebenerin penyakitnya. Beda lagi harga buat NMAX facelift keluaran tahun 2016. Harganya nyampe 21 jutaan dengan kondisi lumayan. Nah, buat yang all new NMAX sekarang udah dibanderol dengan kisaran 27 jutaan rupiah.